partai-partai politik pun mulai gencar untuk mencari dukungan menggalang pemilihnya. Kondisi ini tentu memaksa mereka untuk mengeluarkan dana kampanye yang tidak sedikit. Sebenarnya bagaimana cara partai politik menghimpun dana di luar aturan yang tertera dalam undang-undang? Kasus yang menimpa Partai Keadilan Sejahtera ini ditengarai hanyalah puncak gunung es dari sebuah fenomena pengumpulan dana ilegal yang dilakukan partai-partai politik. Apalagi pemilu 2014 sudah di depan mata. Modus praktek pengumpulan dana haram untuk kepentingan partai politik ini dilakukan baik oleh kader partai itu sendiri ataupun menggunakan perantara orang lain di luar struktur partai. Dalam kasus suap impor daging sapi ini, Ahmad Fatona disebut-sebut memegang peranan kunci. Walau PKS berulang kali menyangkal bahwa Ahmad Fatona adalah kader PKS, namun kedekatannya dengan sejumlah petinggi PKS membuat dugaan pengumpulan dana ini masuk ke kas partai semakin mencuat. Namun dugaan aliran dana haram ini masuk ke kas Partai Keadilan Sejahtera dibantah keras oleh Hidayat Nur Wahid. Kemudian juga masing-masing dari kami atau anggota PKS itu akan setiap bulannya akan menyetorkan iuran besarnya variatif sesuai dengan gaji yang mereka miliki. Pengumpulan dana ilegal untuk kas partai politik diduga tidak hanya dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera saja. Kasus serupa juga menimpa Partai Demokrat lewat kasus pembangunan kompleks olahraga Hambalang. Bukan kebetulan, Kementerian Pemuda dan Olahraga yang membawahi masalah ini dipimpin oleh seorang kader Partai Demokrat. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazarudin pun kini harus mendekam di balik jeruji besi. Sementara Andi Malarangang yang saat itu menjabat sebagai Menpora, kini masih ditetapkan sebagai tersangka. Nama lain yang terseret adalah mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, serta Angelina Sondah. Sebenarnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 telah dengan tegas mengatur dana yang berkaitan dengan keuangan partai politik. Dalam pasal 34 ayat 1 disebutkan, keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan atau bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan pasal 35 huruf B dijelaskan sumbangan dari perseorangan bukan anggota partai politik paling banyak senilai 1 miliar rupiah per orang dalam waktu 1 tahun anggaran. Dugaan aliran dana-dana korupsi itu masuk ke kas partai politik memang masih harus dibuktikan. Namun setidaknya indikasi itu sudah jelas terlihat. Ada tren di menjelang 2014 ini, partai membentuk sel-sel yang sengaja didesain untuk mesin untuk cari uang. Jadi yang bekerja itu tidak hanya orang yang punya kartu keanggotaan secara partai, tapi justru yang dibuat itu adalah pihak-pihak yang terafiliasi dengan partai. Sengaja didesain seperti itu untuk memutus dan melokalisir kalau ada satu sel yang ditangkap secara khusus. Mekanisme pengelolaan dana partai pun menjadi rentan. Dana-dana ilegal yang seharusnya tidak masuk dalam kas partai sebab mungkin tidak bisa dibendung mengingat kebutuhan partai yang semakin besar. Namun jika jalur pengelolaan semacam ini bisa terlacak, bukan tidak mungkin partai politik yang terbukti menerima dana haram dapat dibubarkan. Partai bisa disebut sebagai sebuah korporasi di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maupun korporasi di dalam Undang-Undang 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Ada beberapa konsekuensi yuridis ketika mereka diproses. Yang pertama itu adalah mulai dari denda di pasal 7 Undang-Undang TPPU, denda maling maksimal itu ada sebesar 100 miliar rupiah. Kemudian ada tindak pidana hukuman tambahan. Hukuman tambahan itu beragam, mulai dari pembekuan, kemudian pembubaran sampai dengan pembiaran partai. Demokrasi memang tak bisa dibangun sempurna tanpa kekuatan materi. Namun transparansi dan kejujuran partai sebagai ujung tombak demokrasi tentunya menjadi jaminan kepercayaan publik. Bola panas kasus suap dan pencucian uang impor daging sapi masih akan terus bergulir. Bukan tidak mungkin sejumlah nama politisi besar negeri ini akan terseret di dalamnya. Inikah harga yang harus dibayar sebuah partai politik di Indonesia? Pemirsa, sampai di sini
Kontroversi hari ini. Terima kasih Anda telah bersama. Sampai jumpa.